Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tafsir Al-Quran ya. Di pembelajaran ini kita tidak hanya belajar satu tafsir, tapi ada beberapa tafsir sebagai rujukan. Namun sistematisnya adalah kita mulai dari surah Al-Fatihah sampai nanti An-Nas. Dan semoga belajar kali ini bisa istiqomah. Terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surah Al-Fatihah di tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Juz pertama ya. Kalau teman-teman punya kitab tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka di juz yang pertama, surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini di sini dijelaskan begini. Ya. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Yuqalu laha Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu disebut sebagai Al-Fatihah, maksudnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu disebut atau dinamai sebagai surah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Fatihatul Kitabi. Maksudnya adalah pembuka kitab khotton dari segi tulisannya. Nah, Fatihah itu kan letaknya di depan. Jadi secara urutan, secara tulisan itu berada di pembukaan kitab. Makanya disebut sebagai Al-Fatihah. Itu walaupun memang wahyu yang pertama kali turun itu bukan surah Al-Fatihah. Tapi secara letak karena di depan, surah Al-Fatihah itu di depan, maka disebut sebagai Fatihatul Kitabi atau pembuka dari kitab. Khoton dari segi tulisannya. Wabiha tuftahu ya, dan dengan surat Al-Fatihah ini tuftahu al-qiraatu fi sholawati, dari bacaan sholat, pembuka bacaan sholat itu adalah dengan membaca Al-Fatihah, ya kan? Contoh kalau sholat ya pasti pembacaan yang wajib ya setelah takbiratul ihram itu adalah bacaan Al-Fatihah, makanya disebut Fatihatul Kitabi juga. Wa yuqalu laha aidon umul kitab. Surat Al-Fatihah itu maksudnya surat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, selain disebut sebagai Al-Fatihah itu juga disebut sebagai umul kitab indal jumhuri, menurut mayoritas ulama. Ini terkenal ini ya. Selain Fatihah terkenal juga disebut sebagai umul kitab. Dzakarahu Anasun wal Hasanu wa Ibnu Sirin karoha tasmiyataha bidzalik. Nah, sahabat Hasan dan Ibnu Sirin itu tidak menamai sebagai umul kitab. Qala Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalika Allahu al-mahfudzu, disebut sebagai Lauhul Mahfud. Wa qala Hasan al-ayat al-muhkamat hunna umul kitab walida karoha aidan ayyuqalu laha umul kitab wa qad thabata fi sahih inda Tirmidzi wa sahu an gini. Wa qala Hasan al-ayat al-muhkamat. Jadi menurut Hasan al-ayat al-muhkamat kan ada dua ya, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, menurut Al-Hasan al-ayat al-muhkamat itu adalah umul kitab. Nah, makanya penyebutan Al-Fatihah itu tidak pas menurut beliau disebut sebagai umul kitab, karena umul kitab itu untuk ayat muhkamat, bukan untuk surat Al-Fatihah ini, gitu kan? Ya, jadi ada perdebatan di sini, tapi nggak apa-apa. Karena menurut ulama jumhur Al-Fatihah itu juga disebut sebagai umul kitab. Nah, ini pentingnya ya kita belajar tafsir. Seringkali kita mendengar istilah Al-Fatihah, mari sebelum acara kita buka dengan suratul Fatihah, atau kadang MC mari kita buka dengan umul kitab. Nah, itu kronologinya seperti itu. Kenapa kok disebut sebagai umul kitab, kenapa disebut sebagai Al-Fatihah. Qala Rasulullah, ini ada hadis juga dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul matani wal Qur'anil adim. Wa yuqalu laha alhamdu. Jadi penyebutan surah Al-Fatihah itu banyak juga namanya. Ada juga disebut alhamdu.
Wa yuqalu laha as-sholatu, disebut sebagai surah Alhamdu itu juga bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah, Alhamdulillah Rabbil Alamin umul kitab umul Quran wa umul kitab wa wal sab'ul matani wal Quranul adim. Wa yuqalu laha as-sholatu, surah Al-Fatihah ini juga disebut sebagai as-sholatu, bisa disebut as-sholatu. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, ini hadis hadis qudsi. Qasamtu as-sholah, ini Allah berfirman begini ya, qasamtu as-sholah, aku membagi sholat, baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfaini, ada dua bagian. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu, maka Allah membalasnya bersabda begini, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, gitu. Jadi kalau teman-teman ketika sholat, artinya tidak hanya monoton sendiri sebetulnya, tapi sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tapi itu bisa jadi salah satu yang bisa membuat khusyuk sholat. Ya, betul. Ya, itu salah satu. Pertama, setidaknya kita mengetahui artinya. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya sholat kita itu, kalau kita tidak bisa membayangkan Allah di hadapan kita, maka kita harus merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Nah, diawasi oleh Allah. Artinya ketika kita membaca bacaan sholat, sejatinya Allah pun membalas bacaan kita itu. Contohnya hadis ini, ketika sholat kan, seorang hamba ketika sholat kan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya Allah pun menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Al-Hadis. Fasumiyat al-fatihatu sholatan li'annaha syartun fiha. Nah, ada juga alasan kenapa surah Al-Fatihah ini disebut sebagai surah sholat. Ya, apa? Yang berikutnya adalah li'annaha syartun fiha, karena bacaan Al-Fatihah itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, makanya Al-Fatihah itu juga disebut sebagai sholat. Nah, wa yuqalu lahu asy-syifa, ada juga yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu disebut sebagai asy-syifa. Asy-syifa. 5 rawahu ad-Darimi an Abi Sa'idin marfu'an, Fatihatul Kitabi syifaun min kulli samin. Fatihatul Kitab, maksudnya surah Al-Fatihah ini, itu adalah obat dari setiap racun atau penyakit. Wa yuqalu laha ar-ruqyah, juga disebut sebagai ruqyah, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman buka di tafsir Ibnu Katsir, nanti ada penjelasan lebih lengkap. Artinya gini, artinya penamaan Al-Fatihah itu bukan satu-satunya nama dari surah Al-Fatihah, dari Bismillah sampai Waladhdallin itu. Namanya banyak. Al-Fatihah ada, Ummul Kitab ada, Asy-Syifa ada, As-Sholah ada, kemudian Ummul Quran juga ada disebut sebagai surat Ar-Ruqyah juga ada disebut sebagai surah Al-Kafiyah juga ada. Tergantung manfaatnya berarti ya. Ya, ini ada alasannya kenapa disebut sebagai itu. Itu ada dasarnya, ada dalilnya ulama menamai surah ini sebagai surah apa ya, namanya nggak cuma satu, nama lain gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita belum masuk di tafsir surat Al-Fatihahnya, kita baru membahas nama. Tadi apa? Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian gini, kita masuk di pembahasan permulaan ya, di kitab ini, kitab At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, terkenalnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ibnu Razi, Al-Imam Fakhrur Razi, Imam Ar-Razi. Di tafsir ini juga sangat luas ya, tafsir ini sangat banyak dan unik juga. Kita masuk di pembahasan Al-Fatihah di sini. Di halaman 17 dijelaskan begini.
Ulumul Fatihati ilam annahu marra ala lisani fi ba'dil awqat anna hadhihi surah al-karimah yumkinu ayastanbita min fawaidiha wa nufaisiha asyaru alaf masalah. Jadi Imam Ar-Razi itu menjelaskan bahwasanya surah Al-Fatihah itu tidak sederhana ya, tidak sederhana. Surah ini itu bisa untuk dijadikan istimbat hukum atau penggalian hukum, penggalian ya. Dari tidak hanya hukum ya di sini, penggalian dari faedah-faedah surat ini atau intisari dari surat ini itu bisa diambil ya faedahnya. Itu beliau menyebut asyratu alaf, ada 10.000 masalah. Kelihatannya kan sederhana, beri bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu ternyata di dalamnya itu ada 10.000 masalah. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, fastab ada hada ba'dul hasad wa qawm min ahli jahli wal baqi wal inati wa hamalu dzalika ala ma alahu min anfusihim min ta'alluqat al-fariqah anil ma'ani. Nah, sebaliknya orang-orang yang hasad, terus kaum yang bodoh, yang tidak mengetahui itu menolak itu. Mereka menganggap bahwa tidaklah sampai 10.000 makna-makna, bahkan terkesan tidak sebanyak itu, kosong, bahkan tidak sebanyak itu. Wal kalimah al-khariyah an tahqiqil ma'akidi wal mabani falam masyuri'at fi tasnifi hadal kitab qaddamtu hadhil muqaddimah li tasyirir li tasayyurin katambihi ala annama dzakarnahu amrun mumkinul husul qaribul wusul fanaqulu bil taufiq. Langsung saja gini. Dimulai dari tafsir al-isti'adah. Sebelum kita membaca Al-Fatihah itu kan biasanya kita membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir ta'awud. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum masuk surat Al-Fatihah ya, kita membaca itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dijelaskan dari sini dulu ya. Kita gali. Kita fokus di sini dulu isti'adah sebelum masuk di Al-Fatihahnya. La syakka annal murad minhu al-isti'adah billah. Yang tak ada keraguan bahwasanya makna atau maksud dari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah al-isti'adu billah, meminta perlindungan kepada Allah min jami'il manhiyat, dari segala perbuatan yang dilarang-larang, wal mahdurat, dan yang berbahaya, yang membahayakan. Wala syakka annal manhiyat imma antakuna min babil i'tiqad. Nah, manhiyat ini, perkara yang dilarang ini, ada kalanya itu dari segi i'tiqad. Kita bayangkan ada grafik gitu ya. Jadi isti'adah itu ada dua, meminta perlindungan dari manhiyat, dan yang kedua ada mahdurat, yang berbahaya, mahdurat. Yang manhiyat itu ada kalanya larangan-larangan dari segi keyakinan, i'tiqadiyat, yang enggak terlihat ya. Au mim babil amaril jawarih, atau perbuatan yang terlihat, perbuatan. Contoh zina, maling, yang nyata zina, maling itu kan perbuatan, sedangkan i'tiqad itu kan keyakinan. Yang dilarang-larang dari segi keyakinan. Contoh kemusyrikan, terus dan lain sebagainya ya. Amal i'tiqad, nah ini ada penjelasannya. Amal i'tiqad faqad jaa fil khabaril masyhur. Kalau dari segi i'tiqad itu ada sebuah hadis yang terkenal. Hadisnya gini. Satu froku ummati ala thalathatin wa sab'ina firqah. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kuluhum finnari, semuanya itu masuk neraka. Illa firqatan wahidatan, kecuali satu kelompok. Nah, artinya kan ada 72 masuk neraka, satu masuk surga. Itu termasuk golongan yang tetap percaya sama Nabi, sama Rasul. Bukan, ini termasuk masalah dari segi i'tiqad, keyakinan. Kepercayaan. I'tiqad itu ilmu kalam. Tetap mengikuti Rasul kan? Ke 73 ini merasa
Oh, Ke-73 iya, ini ya memang merasa sebagai umat Islam. Umat kan umati ya kalimatnya, umati atau umatnya Rasul. Cuma dari 73 ini yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini perpecahan karena dari segi akidah. Dari segi akidah itu bukan manhiyat. Semuanya ya pasti mengatakan kalau zina dia itu ya uh, zina ya tetap haram, tetap. Tapi kan ini bukan bahas tentang amal al jawarih, tapi dari segi keyakinan. iya. Nah, Yang ini nggak dohir gitulah ya. Yang nggak tohir itu, ini dasarnya ini. Ternyata akidah itu juga sangat penting. Akidah yang benar itu sangat penting karena bisa menyebabkan ya kita terpecah belah. Bahkan di hadis ini disebutkan seperti itu, 72 kok neraka satu, yang surga hanya satu. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Seterusnya, wahada yadullu ala annal isnain wa sab'ina mausufuna bil aqaidi al fasidah. Ini menunjukkan bahwasanya 72 golongan itu disifati dengan akidah-akidah yang rusak. Jadi rusaknya 72 golongan ini adalah sebab keyakinannya yang rusak, akidah yang rusak. Wal madahib al batilah, dan disebut juga rusak karena disebut sebagai madhab atau golongan yang batil. Thumma inna la kulli wahidin min ulaikal firaqi ghairu mukhtas bi masailin wahidatin. Nah, kesesatan setiap golongan ini itu tidak terkhusus pada satu masalah. Jadi satu golongan itu ya bukan satu masalah yang sesat terus jadi sesat, enggak. Kadang satu golongan itu masalahnya banyak. Masalah kesesatannya itu banyak, gak cuma satu. Dihukumi sesat bukan karena hanya satu masalah, bukan. Tapi ada beberapa. Bayangkan 72 berapa kali berapa gitu. Bahkan kadang ada satu golongan pun itu berpecah-pecah lagi. Tuh. Mukhtas, ghairu mukhtas, tidak terkhusus satu masalah. Bal huwa hasilun fi masailin fi masaila katsiratin. Nah, bahkan itu ada banyak masalah. Minal mabahis al muta'alliqah bidatillah. Contohnya masalah yang terkait dengan zatnya Allah. Ini perdebatan antara ulama ilmu kalam ya, maksudnya golongan ya, kita bicara golongan saja bukan ulama. Golongan-golongan ini ada perdebatan. Golongan A mengatakan zatnya Allah itu mungkin mutajassim, seperti halnya zatnya manusia, memiliki tangan, memiliki kaki dan lain sebagainya. Ada golongan yang memilih untuk memasrahkan itu, maksudnya tafwid, tidak menafsiri secara literally gitu, tapi memasrahkan itu maknanya hanya Allah yang mengetahui. Itu ada yang mentakwil dan lain sebagainya lah. Intinya perdebatan tentang zatnya Allah. Wabi sifatihi, perdebatan tentang sifat-sifatnya Allah itu kan banyak pembahasannya. Wabi ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Wabi af'alihi, dan af'alnya Allah. Wabi asma'ihi, nama-nama Allah. Wabi masailil jabari wal qadari, atau masalah tentang jabar wal qadar, maksudnya apakah perbuatan manusia itu murni atas kehendaknya sendiri atau ditakdirkan Allah gitu. Wa ta'dil, wa tajwiz, wa thawab, wal ma'ad, wal wa'di, wal wa'id. Banyak pembahasan tentang pahala, tentang janji, tentang ancaman, wal asma, wal ahkam, wal imamah. Faida waza'na adatal firaq abdullah wa huwal natani wal wasab'una ala hadihil masal kathirah balak adat hasil mubaligan adiman. Wa kullu dhalik anwa adulal hasilah fi firqatil umati wa aidan faminal masuri anna firqat dhalalati minal kharijina an hadihil ummah yuqarribuna min sab'imi'ah. Bahkan ada ya yang pendapat yang terkenal bahwasanya golongan yang sesat, golongan-golongan yang sesat ini minal kharijina, di luar umat ini, di luar itu mendekati 700 golongan.
700. 70 ini jadi 700 karena di mana maksudnya? Bukan, maksudnya golongan yang lain gitu, yang keluar dari umat ini. Kan tadi umatnya saja itu pecah jadi 73. Di luar umatnya saja itu duanya. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali fa'idatum tu anwa dalalatihim ila amadul mawjuda fi firqil ma fi jannati al-akhir wa ta'ala bil aliyat wa matal bil kamin. Intinya gini, ini kesesatannya kan pembahasan bukan kesesatan ya, kita bahas akidah saja. Dari manhiyat itu terkait dengan akidah. Nah, akidah ini, masalah tentang akidah itu banyak sekali. Perdebatan banyak sekali. Makanya gini, wala syakka anna qaulana a'udzu billahi yatanawalu al-isti'adah min jami'i dzalikal anwa wal isti'adat minasyai' la tumkinu illa ba'da ma'rifatil musta'ad minhu. Artinya gini, ketika kita mengucapkan a'udzubillah, itu tok loh, dua a'udzu, saya meminta perlindungan kepada Allah. Kita mengucapkan itu sebetulnya itu menghimpun berbagai masalah, berbagai cabang sesuatu yang dilarang tadi. Intinya banyak pembahasan di situ. Wal isti'adah minasya, ini kaidahnya gini. Perhatikan, wal isti'adah, meminta perlindungan, minasya dari sesuatu. La tumkinu, itu tidaklah mungkin illa ba'da ma'rifatil musta'ad minhu, kecuali setelah mengetahui sesuatu yang ingin dilindungkan dari kita. Paham nggak maksudnya? Nah gini maksudnya, saya minta perlindungan dari Allah, dari katakan yang Jawareh, ini aja tentang akidah ya, dari meyakini bahwa Allah itu berjisim, katakan, kan? Itu kan saya menghindari itu. Allah kan tidak berjisim seperti manusia, tidak memiliki tangan seperti manusia gini. Saya meminta perlindungan dari akidah yang tidak pas seperti itu. Ketika saya minta perlindungan dari sesuatu yang salah, artinya kan saya sudah tahu kalau itu salah. Nah, artinya kita harus ma'rifah dulu. Punya ma'rifah dulu sebelum kita meminta itu. Kalau kita sudah meminta itu, pasti kita udah tahu gitu kan. Kita tahu kalau itu dilarang. Jadi istiadah itu sangat luas, nggak cuma a'udzubillah, tapi ketika kita mengucapkan a'udzubillah, artinya kita itu sudah tahu apa-apa yang dilarang. Lah apa-apa yang dilarang kita tahu setelah kita belajar. Nah masalahnya pembahasan tentang sesuatu yang sesat, yang dilarang, yang tidak sesuai dengan akidah yang benar, itu kan banyak. Kita harus belajar banyak hal gitu. Artinya istiadah itu menghimpun berbagai macam masalah. Itu cuma dua kata doang itu. Dua kata. Atau contoh Jawareh ya kayak mencuri. Saya mau minta perlindungan dari perbuatan mencuri kan. Kan berarti kita tahu bahwa mencuri itu jelek. Kita tahu mencuri jelek ya setelah kita belajar bahwa mencuri itu jelek. Atau soalnya kalau yang dohir-dohir kayak gitu mah udah jelas, mesti nggak perlu kita belajar gitu kan. Itu kan kalau tanah itu tuh ya lebih rumit lagi. Itu kan harus rumit. Kita kayak seperti ini. Harus belajar. Kalau Al-Jawarih mungkin agak bisa di logika sesuatu yang buruk, yang jelek. Tapi ya nggak semuanya. Contoh tentang makanan katakan. Orang yang nggak tahu tentang contoh ular, daging ular. Nah kan makan daging ular kan haram. Nah orang yang nggak tahu kan menganggap itu boleh. Nah, padahal itu nggak boleh. Nah kita tahu itu nggak boleh kan setelah kita belajar hewan-hewan apa yang dilarang dan tidak. Nah itu berarti menghimpun. Nah ini yang unik sebaliknya, ketika kita mengucap bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti kan kita harus tahu apa-apa yang diperbolehkan. Setelah kita tahu apa-apa yang diperbolehkan, berarti kan kita sebetulnya harus belajar itu kapan yang pas mengucapkan bismillah. Itu kan
mengucap dengan nama Allah. Berarti kan bismillah itu mengandung banyak hal, tidak sederhana itu. Ini wa illa ba'da ma'rufati kauni dzalika syai' batilan wa qabihan. Dan kecuali ya yang pertama tadi ya, tidak kita beristiadah dari sesuatu tidaklah mungkin kecuali setelah mengetahui mengetahui sesuatu yang kita mintai untuk dilindungkan kepada kita. Dan kedua wa illa ba'da ma'rufati kauni syai' batilan, dan kecuali setelah kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang batil atau jelek. Fadhahara bi hadhihi tariq ain anna qaulana a'udzu billahi. Nah, maka jelas sangat jelas terang benderang bahwasanya a'udzu billahi itu mustamilun, mengandung alal uluf, ribuan minal masaili al haqiqati al yakiniyah, mengandung ribuan masalah-masalah hakikat tentang keyakinan itu. Jadi banyak, tidak sekedar a'udzubillahi, banyak sekali. Tapi makna di dalamnya itu banyak, contohnya kayak itu tadi. Contohnya tentang itu tadi, jadi banyak. Wa amal a'mal al-batilah fahiya ibaratun an kulli ma waradda an-nahyu anhu imma fil Qur'ani aw fil akhbari. Sedangkan amal-amal yang batil, yang batil ya, fahia itu ada penjelasan tentang kelarangannya, larangan tentang hal-hal itu yang batil itu, imma fil Quran, ada yang di Quran, au fil akhbari al mutawatirah, atau hadis yang mutawatir, au fi ikhbaril ahad, atau hadis ahad, au fi ijma'il umati, atau ijma' para ulama umat, au fil qiyasati as-sahihah, atau dari qiyas. Itu cara kita mengetahui larangan an-nahyu. Larangan itu tuh banyak dari Quran, dari hadis, dari qiyas, dari ijma'. Wala syakka annatil kalmanhiyat tazitu alal uluf, dan tidak diragukan lagi bahwasanya larangan-larangan tersebut itu lebih dari 1000, lebih dari ribuan. Nah, setelah kita menggali banyak, sebetulnya lebih lah betul. Wa qala na'udzubillahi mutanawilun li jami'iha wa jumlatiha fata bi tariq ana qala na'udzubillahi, maka a'udzubillahi itu mengandung seluruh larangan, seluruh perbuatan yang kita harapkan untuk dilindungkan pada kita ya, dari semua larangan. Maka pengucapan a'udzubillahi mustamilun ala asyrati alaf masalah au azid au aqal, maka artinya a'udzubillah itu mengandung 10.000 masalah. Itu penjelasan yang tadi yang awal tadi tak jelaskan. Bahasa Al-Fatihah itu enggak sederhana itu, banyak, bahkan 10.000 makna. Itu dari ini hanya a'udzubillahi, belum nanti bismillahi. Nah, begitu. Bisa lebih atau bisa kurang. Jadi masalahnya kan sekali. Itu kembali lagi ke ma'rifah itu tadi ya, ma'rifah. Kalau semua kita nggak tahu kan juga. Ya. Nah, ini yang bismillahnya ini. Kenapa kok bismillah ya? Di halaman 19-nya gini, bismillahirrahmanirrahim, fa fi naw'ani minal bahsi an-naw' al-awwal qad ishtahara indal ulama anna Allah ta'ala alfan wa wahidan min al-asma'il muqaddas tahira. Warna macam yang pertama itu sudah masyhur menurut para ulama bahwasanya Allah itu memiliki alfan wa wahidan minal asma, 1001 nama al-muqaddasah yang suci. Wa hiya mawjudah fi kitab wa sunnah, itu ada di Quran dan di hadis. Wala syakka annal bahsa an kulli wahidin min tilkal asma mas'alatun syarifatun aliyah, dan setiap pembahasan di satu nama ya itu adalah masalah yang mulia, yang tinggi. Wa aidon fal ilmu bil ismi la yahsulu illa idza kana masbuqan bil ilmi bil musamma. Pengetahuan tentang nama itu tidaklah didapat kecuali ketika telah didahului pengetahuan dengan yang dinamai. Nah, kita paham? Oke.
Wa fil bahsi an thubuti tilkal musamiyat wa ani dalail adalati ala thubutiha wa an ajwabati subhati allati tadkuru fi nafiyiha masail kathirah wa jumu'uha yazid alal uluf. Maksudnya gini, maksudnya kita mengetahui nama-nama itu tidaklah bisa kita dapatkan pengetahuan tersebut. Kita tidak paham tentang nama-nama itu kecuali kita harus mengetahui dengan yang dinamik. Kecuali kita harus mengetahui Allah. Itu kita harus mengetahui yang dinamai dulu, baru kita mengetahui nama-nama itu. Nah, tapi nanti ini masih panjang. Maksudnya dinamai itu di surah Al-Fatihahnya? Bukan, ini kita membahas tentang nama-nama Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan membahas tentang Allahnya di sini. Nama Allah. Maksudnya nama Allah tuh banyak, ada 1001. Ada 1001. Sebentar, kita lebih tepatnya tadi nggak yang di sini ya, yang pembahasan Bismillah. Yang ini, kalau yang Bismillah yang ini tadi. Wa minal lataif anna qaulana a'udzubillahi isyaratan ila nafi ma la. Ini ringkasannya ya. A'udzubillah itu adalah isyaratun, sebuah isyarat ila nafi ma la yanbaghi minal aqaidi wal amali. Isyarat kepada sesuatu yang dilarang dari akidah atau amal perbuatan. Wa qauluhu bismillah, sedangkan pengucapan bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu adalah isyaratun ilama yang bagi kepada sesuatu yang bagi minal i'tiqadi wal amaliyat, sesuatu yang seyogjanya dilakukan, diketahui minal i'tiqadi dari akidah dan amal perbuatan. Faqaluhu bismillah la yasiru ma'luman illa ba'dal wukufi ala jamil aqaidi al-haqqati wal amal as-safiyati. Pengucapan bismillah la yasiru ma'luman itu tidaklah bisa terjadi kecuali setelah mengetahui ya dari semua akidah-akidah dan amal perbuatan yang benar, yang bersih. Wa hadha huwa tartib alladhi yashhadu bi sihhati al-aqlu as-sahih. Dan inilah runtutan yang benar menurut akal yang sehat. Ketika tadi itu secara logika yang benar kan mengucap bismillah itu setelah kita mengetahui akidah-akidah yang benar. Artinya yo bismillah itu mengandung banyak hal. Mengandung banyak hal, gak cuma satu. Nah, mungkin itu dulu yang kita pelajari. Mungkin agak lompat-lompat ya tadi karena memang tafsirnya ada dua, tapi nggak apa-apa. Intinya yang kita ketahui saya ringkaskan. Yang pertama, nama Al-Fatihah itu banyak, ya, cuma Fatihah, ada Ummul Kitab, Ummul Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, surah Al-Fatihah itu mengandung banyak makna, bahkan a'udzubillah saja itu mencerminkan pengetahuan tentang apa-apa yang dilarang, dan itu mencakup 10.000 masalah. Mengucapkan bismillah pun sebaliknya, artinya kita mengetahui ribuan masalah terkait sesuatu atau apa-apa yang diperbolehkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.